Assalamualaikum, halo guys, welcome back to my channel. Ketemu lagi dengan aku Bidan Soba, Bidan paling ngehits Asia Tenggara. Yeay, diem ya. Di situ nurut ya. Kalau ngomong pelan-pelan. Oke, sip. Di video kali ini aku mau ngasih saran ya teman-teman buat teman-teman bidan yang mungkin baru buka praktek atau SIPB-nya baru turun atau mungkin ada rencana untuk buka PPM ya. Aku ngasih saran sih ke kalian, khususnya kan kita masih junior dong, masih pada muda-muda gitu. Nah, aku juga mau berbagi pengalaman waktu aku baru buka praktek gitu. Jadi buat kita yang baru buka praktek, SIPB-nya baru turun, pastikan insya Allah setiap kita buka praktek nanti kan ada pasien persalinan dong, ya kan? Apalagi yang masih di daerah, kayak gitulah. Nah, untuk menangani pasien persalinan itu kan harus 4 tangan ya, sampai 6 tangan. Nah, terus gimana cara manajemennya gitu. Kalau saran aku, kalau misalkan yang baru tentu kan jarang ada yang langsung punya asisten ya, karena kan kita nggak tahu, belum tahu prospek ke depan pasien gimana. Kalau misalkan memang yang udah bisa nggaji asisten ya syukur, berarti udah ada yang standby di situ ya, asisten bidan. Nah, kalau misalkan yang belum, saran dari aku jangan sampai kalian itu nanganin persalinan cuman seorang diri, kalian doang. Soalnya pastikan kalau misalkan bagi PMB yang baru itu kan satu pengen dipercaya masyarakat ya, terus keduanya pastikan rasa deg-degannya itu pasti jauh lebih besar dong dibandingkan dengan bidan-bidan yang mungkin udah senior, udah sering nanganin pasien, udah biasa pasien datang partus gitu ya. Tapi kalau misalkan yang baru-baru, apalagi masih muda, itu kan pasti rasanya wow, deg-degan banget tahu rasanya kalau misalkan baru ada pasien percaya sama kita, mau lahiran di kita gitu. Kalau misalkan yang belum ada asisten, coba cari temen bestian. Pasti kan teman-teman pasti punya besti dong, besti bidan juga, kayak aku juga punya besti lah. Kalian ngomong aja, minta tolong, "Bisa nggak kalau misalkan aku ada partus, terus bantuin?" Gitu. Kalau saran aku, cari besti yang satu yang udah kompeten gitu, yang sama-sama misalkan punya PMB, atau dia lebih senior dari kita. Jadi pas pengambilan keputusan itu lebih mateng gitu, pas ada pasien partus gitu. Kayak aku contohnya ya, aku minta tolong ke besti aku lah, temen, "Bisa nggak?" Terus bidan-bidan terdekat. Jadi aku sih nganggap bidan-bidan terdekat aku ya ini, apa namanya, partner gitu. "Bisa nggak WA aja, WA dulu atau ngomonglah kalian main, terus ngomong kalau misalkan mau join-an gitu loh, partneran gimana kalau ada partus siap dipanggil nggak?" Gitu. Terus untuk masalah tarif sekalian aja diomongin walaupun teman kita biasanya nggak ini ya, nggak membahas tentang itulah, tapi kita biar sama-sama enak, ya bilang aja, nanti kita bagi hasil atau nanti sekian persennya, kayak gitu, dari tarif pasien atau gimana lah, pokoknya disesuaikan aja lah, orangnya namanya kan besti ya, jadi biar sama-sama enak, biar, kalian enak, teman kalian juga nggak gerundel di dalamnya, gitu. Jadi biar sama-sama simbiosis mutualisme gitu loh. Nah, udah, kayak aku kan ngabarin temenku. Nah, karena temenku non-muslim, biasanya kan bulan Desemberan dia itu pulang kampung kan, agak lama. Nah, di situ kan buat jaga-jaga juga, barangkali bulan itu ada partus. Jadi aku itu ngubungin temen tuh nggak cuma satu, jadi 2 atau 3, kayak gitu loh. Siapa yang bisa hadir gitu.
Terus ada juga kan temen yang bisa bantu tapi pagi atau siang lah, kalau malam dia nggak berani karena mungkin jalanannya jauh, terus malam-malam, tengah malam dia nggak berani, kan ada juga yang kayak gitu ya, untuk mengantisipasi gitu loh teman-teman. Jadi teman-teman tuh ngajak join, ngajak partneran itu nggak cuma ke satu bidan, tapi bisa 2 atau 3 bidan gitu. Terutama bidan yang paling dekat sama teman-teman lah. Jadi kalau misalkan kita mau ada apa-apa tuh gampang hubunginya, terus cepet dia dateng gitu. Saran aku sih gitu, cari partner, pokoknya jangan sampai kalian itu praktek terus berdiri sendiri gitu. Karena aku juga yakin kayak kita itu sukses itu atas dasar bantuan orang lain juga sih, bukan kita cuman berdiri sendiri terus kita bisa semuanya, enggak juga. Pasti kan ada bantuan orang lain, kita juga makhluk sosial ya. Jadi kalau misalkan yang baru, tolong tolong banget cari asisten. Kalau bisa gaji ya. Kalau misalkan enggak, tolong juga cari partner, cari temen, cari bestian. Terus, ngobrolin juga masalah nanti kita ngasih fee-nya berapa ke dia, biar dia tuh seneng, karena kan dia nolong ke tempat kita juga kan meluangkan waktu dia di rumah ya, terus dibela-belain ke kita, gitu. Terus apalagi ya, aku mau bicara masalah itu. Soalnya penting banget, apalagi sekarang kan partus itu harus 4 tangan sampai 6 tangan. Oh iya, kalau di teman-teman banyak itu, bidan bidan yang baru lulus gitu, ya direkrut aja. Kayak aku dulu memang kan pasiennya masih dikit waktu pertama-tama itu buka ya. Jadi kalau misalkan kita mau gaji sebulan dia itu full di tempat kita juga kita berat ya. Jadi cari bidan-bidan yang baru yang bisa on call. Jadi dia dia bisa datang pas kita lagi butuh, terus dia bantuin. Kalau enggak untuk observasi. Biasanya aku dulu waktu ada asisten, ya ada asisten, tapi tetap aku juga manggil temen, temen yang lebih senior, temen yang lebih kompeten gitu. Jadi untuk mengambil keputusan aku tuh enak bareng-bareng, kita nggak deg-degan, nggak pusing ditanggung sendiri. Terus kedua, itu ada asisten atau, ada asisten itu untuk observasi. Jadi untuk observasi DJJ, tensi, terus pembukaan, kayak gitu-gitulah. Nah, itu untuk observasi, itu. Terus nanti pada akhir persalinan kan biasanya untuk bersih-bersih ya, bersihin pasien, bersihin tempat gitu. Itu asisten, soalnya biasanya temenku setelah lahiran terus 2 jam di situ, ya udah pulang kan kayak gitu. Nah, yang full kan di situ nanti jatuh nanti jatuh dong. Mmm, kenapa nggak ada temennya? Nah, yang full kan di situ tuh bidan gitu. Itu waktu aku ada asisten. Nah, sekarang ngomongin pas aku nggak ada asisten. Dulu aku pernah nggak punya asisten karena asistenku resign. Nah, di situ aku tetep kan ada bidan yang jadi partner aku, tetep. Nah, kalau untuk bersih-bersih, aku biasanya minta tolong. Ada orang lagi yang untuk bagian bersih-bersih, nyapu, ngepel, bersihin alat gitu, nyuci alat gitu, itu ada sendiri teman-teman. Jadi ya gitu ya, saran aku bener-bener saran lah buat temen-temen, tolong diperhatiin soalnya ini penting banget. Memang kelihatannya sepele ya, minta joinan sama temen, tapi efeknya tuh sangat berpengaruh loh buat kita juga, buat kesehatan mental kita juga loh. Karena kalau misalkan nggak ada temen yang bantuin tuh pasti kita pas pertama-tama buka ya, pasti deg-degan banget deh, deg-degan, terus pasti pengen ada temen yang untuk sharing, "Ah, ini gimana ya? Oh iya bisa nih," kayak gitu kan. Biasalah kita ngobrol-ngobrolin itu. Pokoknya harus ada temen, nyari bestian, nyari temen, partner, bidan yang paling deket untuk datang pada saat persalinan. Biasanya kalau aku tuh dulu gini,
pembukaan satu nih atau pembukaan 3 gitu pasien datang, aku udah ngabarin ke temenku, "Eh, ada pasien nih tapi baru pembukaan 3 misalkan. Jadi biar temenku itu siap-siap kalau misalkan di hari itu dia dipanggil gitu. Jadi biar siap-siap juga barangkali dia pergi atau apa, kayak gitu loh. Nah udah, tapi dia nggak datang dulu, "Oh iya oke," gitu. Nah biasa kan, nanti kan ada asisten yang observasi. Nah udah observasi, nanti kalau misalkan pasienku udah pembukaan sekitar 8 atau hampir lengkap, nah aku baru tuh ngabarin temenku, "Mbak maaf, ini pasienku udah hampir lengkap nih," kayak gitu. Nah, di situ nanti temenku dateng, bantuin, bentar, bantuin nanti temenku megang bayi, aku megang ibunya, gitu ya sampai selesai, sampai aduh, sampai kala 4. Duh, kalau kala 4 udah selesai, udah temenku pulang, pasien rapi, bayi rapi, aduh, tempat ya udah asisten bersihin gitu. Aduh batuknya. Udah ah, sekian dulu video dari aku, semoga video ini bermanfaat ya. Sampai jumpa, dadah.